Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ki Jodrono alias Khalid Masururi dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pacitan. Salam Hakondia, Hari Anti Korupsi Sedunia. Baiklah, saudaraku semuanya, saya di sini ingin menyampaikan sesuatu tentang korupsi terkait dengan peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia. Istilah korupsi sudah begitu familiar pada kita semuanya. Kenapa? Karena memang beritanya selalu kita dengarkan melalui media televisi, melalui media sosial, ya. Kemudian juga informasi-informasi lain, karena memang banyaknya atau seringnya adanya kasus korupsi. Oleh sebab itu, ini adalah merupakan tugas kita bersama agar ke depan yang namanya korupsi ini semakin bisa kita hilangkan dari bumi Indonesia. Baiklah, saudaraku, korupsi berasal dari bahasa Latin corruptio yang berarti kotor, busuk, ada kecurangan, ada ketidakjujuran. Oleh sebab itu, secara umum korupsi itu adalah tindakan melakukan sesuatu tindakan yang tidak jujur, ada konspirasi jahat yang bertujuan untuk memperkaya atau mendapatkan keuntungan pribadi dan merugikan orang lain. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dibuat atau ditulis oleh Purwodarminto itu, korupsi itu juga adalah penyalahgunaan kewenangan yang bertujuan untuk keuntungan atau memperkaya diri sendiri dengan merugikan anggaran negara, bisa juga perusahaan, bisa juga organisasi. Sekarang permasalahannya, kenapa korupsi khususnya di Indonesia ini sangat masif, ya, sangat masif, begitu merebak, tidak hanya di tingkat pusat, mulai dari di tingkat desa, di tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi, dan tentunya di tingkat pusat. Dan yang terkini kita bisa lihat sendiri ada kasus dana atau bansos yang dikorupsi oleh oknum menteri, ya, yang sudah tertangkap. Itu adalah suatu kasus yang luar biasa dan ini harus menjadi perhatian kita bersama. Nah, ini yang harus menjadi pertimbangan kita. Kenapa ini bisa terjadi? Ketika saya dulu pernah melaksanakan ibadah haji di Tanah Suci, saya banyak melihat orang itu tangannya hilang satu, kadang dua-duanya. Setelah saya tanya, ternyata di sana ditegakkan yang namanya hukum potong tangan bagi para pencuri. Begitu. Jadi hukum benar-benar ditegakkan. Nah, kalau yang di Indonesia bukannya dipotong tangan, tetapi yang dipotong adalah masa tahanannya. Kemudian kalau kita dengar di Malaysia ada oknum pegawai pemerintahan yang terbukti bersalah melaksanakan pelanggaran berupa korupsi, maka dia digantung. Tapi yang di Indonesia apa yang terjadi? Yang terjadi adalah digantung permasalahannya. Tidak jelas. Terus bagaimana? Nah, ini adalah merupakan PR kita bersama. Kemudian agak jauh lagi ke Cina. Apabila kedapatan ada oknum pemerintah, ada aparatur pemerintah yang melaksanakan korupsi, maka dihukum mati dengan ditembak mati. Kalau di Indonesia dimatikan kasusnya. Oke, nah ini kita kalau sudah bicara korupsi, maka ini mari kita dengan belajar dari beberapa negara lain, kita kembali Indonesia kita bikin untuk bisa lebih baik, apalagi kita sebagai aparatur pemerintah, sebagai pelayan masyarakat harus bisa melaksanakan tugas ini dengan sebaik-baiknya. Di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang tindakan pidana korupsi atau upaya pemberantasan korupsi, biasanya diatur ada banyak macam kegiatan korupsi. Kalau tidak salah ada 30 di dalam undang-undang itu. Kemudian dipersingkat menjadi atau diperas menjadi 7 poin yang masuk dalam ranah korupsi. Yang pertama, jelas yang langsung ada kaitannya merugikan anggaran negara. Semua kegiatan aktivitas yang disanad dengan jelas merugikan anggaran negara, maka itu termasuk korupsi. Yang kedua, adanya suap menyuap. Nah, kalau kita dulu ketika masih kecil disuapin oleh ibu kita, itu adalah asupan gizi supaya kita sehat, cepat besar. Ketika kita disuapin oleh istri kita, itu sebagai wujud kasih sayang istri kepada suami. Tapi suap di sini adalah
melakukan penyogokan, memberikan hadiah kepada para pemegang atau yang memiliki kewenangan di dalam penggunaan anggaran negara dengan tujuan kita memperoleh keuntungan. Kemudian yang berikutnya adalah ada unsur pemerasan. Bapak-bapak biasanya kalau bicara tentang pemerasan suka ini ya, suka peras memeras. Tapi ingat loh ya, yang diperas sapi perah ya, diperah. Nah, tapi di sini yang saya maksud adalah memeras dengan menggunakan kewenangannya, menggunakan kekuasaannya. Banyak kasus di masyarakat. Ya, oknum jelas di sini yang melakukan oknum. Ketika misalkan ada oknum aparat menangani sebuah kasus kecelakaan misalkan, nah, di sana masyarakat sudah susah sedih karena tertimpa musibah, maka dalam pengurusannya biasanya tidak malah cepat segera diselesaikan, malah berbelit-belit, kemudian ada ya begitulah, setor sana, setor sini dan sebagainya, yang itu tentu sangat merugikan masyarakat dan dia karena kewenangannya bisa dimanfaatkan untuk memperoleh keuntungan pribadi. Kemudian kecurangan. Nah, unsur kecurangan biasanya di sini kalau ada kegiatan, ya mungkin saya misalkanlah workshop atau diklat atau pelatihan, nah, yang mestinya di sana aturannya adalah dilaksanakan 10 hari misalkan, nah ternyata diberi atau dipersingkat hanya dilaksanakan 7 hari misalkan. Nah, di situ ada kecurangan di dalam. Dan ada lagi yang masuk dalam ranah korupsi adalah penggelapan dalam jabatan. Penggelapan dalam jabatan. Ini artinya dia seorang oknum aparatur pemerintah yang tahu tentang anggaran, ya. Kemudian dia utak-utik, dia pokoknya di markup, dibuat sesuatu yang nanti seolah-olah itu benar tapi sebenarnya adalah menyalahi aturan. Nah, oleh sebab itu kita harus hati-hati karena kadang-kadang juga kesalahan itu bukan karena ada niat tetapi karena ketidaktahuan dengan regulasi. Nah, kemudian selain itu yang terakhir adalah gratifikasi. Gratifikasi ini kadang banyak orang yang tidak menyangka bahwa itu termasuk korupsi. Karena biasanya saking senangnya misalkan kita memberikan kado, memberikan hadiah. Namun kalau kemudian kado itu tidak wajar atau sumbangan itu tidak wajar, ya tentu ada sesuatu yang ada praduga, ada sesuatu di balik itu. Contoh misalkan ada seorang pejabat sedang menikahkan putrinya misalkan. Kemudian dia membuka, ya biasalah dalam pernikahan kemudian mengisi sumbangan. Nah, karena dia seorang pejabat, ada seseorang itu memberikan sumbangannya tidak wajar. Karena dia berharap mungkin dengan sumbangan itu nanti ada sesuatu yang bisa dia mendapatkan keuntungan lah dari kebijakan pejabat tersebut. Sehingga gratifikasi ini karena secara langsung maupun tidak langsung bisa berpengaruh terhadap kebijakan di dalam pelaksanaan tugas. Saya kira itu, dan terakhir sebelum saya akhiri, Islam mengajarkan sholat berjamaah. Tentu dengan harapan kita memperoleh berkah dan pahala yang besar. Namun ingat, dalam hal korupsi jangan sampai saudara melakukannya baik secara pribadi apalagi berjamaah. Itu akan sangat merugikan Anda, akan dipertanggungjawabkan dunia dan akhirat. Terima kasih, bersama saya Ki Jodrono alias Khalid Masruri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.